Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ahmad MH selaku dosen mata kuliah Ushul Fiqih Ahwal Sasiyah. Perkenalkan, nama saya Aldiano, NIM 190102010044, Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam, Lokal A, Angkatan 2019. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ushul Fiqih Ahwal Sasiyah. Memasuki soal yang pertama, jelaskan apa saja yang saudara pahami tentang syariat, ushul fikih, dan fikih. Menurut yang saya pahami, syariat Islam adalah yang berisi hukum dan aturan Islam mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh kesempurnaan permasalahan hidup manusia kehidupan di dunia ini, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasulnya sudah mengutus suatu perkara, maka umat Islam tidak memperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika sesuatu perkara yang Allah dan Rasulnya dan belum menetapkan ketentuan, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketepatan itu. Yang kedua, ushul fikih adalah tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana alat untuk menggali hukum fikih. Ushul fikih ialah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara, metode pengambilan pengalihan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil syar'i. Contohnya, ushul fikih menetapkan bahwa perintah amal menunjukkan hukumnya wajib, dan larangan nahi menunjukkan hukumnya haram. Ilmu ushul fikih hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syara, baik yang menyangkut di bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan ubah hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran kejahatan. Dengan begitu, ushul fikih bukan sebuah tujuan untuk melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suatu peristiwa yang memerlukan penanganan hukum. Dengan adanya ilmu ushul fikih, agama akan terpelihara dari penyalahgunaan dalil. Yang ketiga, fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam hukum Islam yang berbagai aturan hidup bagi manusia, baik bersifat individu maupun sosial. Fikih yang berarti mengerti atau paham yang dimaksud di sini adalah upaya akidah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semua merupakan lingkup ilmu fikih karena seluruh berhubungan dengan agama. Seperti yang diketahui, agama mencakup Islam, iman, dan ihsan. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan al-sar para sahabat dalam penggunaan kata fikih, kita bisa melihat bahwa pengertian fikih itu merujuk pada suatu ilmu khusus yang berhubungan dengan dalil. Nah, kita tarik kesimpulan dari ketiga tadi. Yang pertama, syarat adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia. Ushul fikih adalah metode pengolahan syariat, sedangkan fikih adalah produk hukum. Jadi syariat dan ushul fikih itu berasal dari awalnya dari fikih. Ya, sebelum kita memasuki poinnya, kita harus mengetahui apa itu ushul fikih dan apa itu ahwal sasiyah. Baik, ushul fikih adalah kaidah-kaidah yang dijadikan sarana alat untuk menggali hukum-hukum fikih. Ushul fikih ialah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara, metode pengambilan penggalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil syar'i.
ahwal sasiyah adalah istilah bagi keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan seperti hukum perkawinan, kewarisan, dan wasiat dan peradilan. Kaidah khusus di bidang ahwal sasiyah, hukum keluarga menjadi penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis kepada masalah keluarga yang sangat besar. Hal ini terbukti jumlah ayat yang berhubungan dengan hukum keluarga menempati nomor 2 setelah ibadah mudhah, artinya Al-Quran dan Al-Hadis setelah memberi tuntunan yang cukup untuk pembina pribadi muslim, dan ajaran ibadah mudhah kemudian beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim menjadi unsur terkecil dalam pembinaan masyarakat dan komunitas muslim. Dalam hukum Islam, hukum ini meliputi dari pernikahan, waris, wasiat, wakaf, juri, keluarga. Soalnya terakhir, soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan apa yang saudara pahami terkait rukun-rukun qiyas dan berikan satu contoh pengaplikasian qiyas terhadap masalah hukum keluarga. Menurut yang saya pahami, rukun-rukun qiyas adalah istilmat hukum berdasarkan qiyas yang harus memenuhi 4 rukun. Bila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka analogi hukum menjadi cacat. Rukun tersebut adalah yang pertama al-ash memiliki 2 pengertian, yaitu ma bunya alaihi ghairu, sesuatu yang dibangun di atasnya. Yang kedua, sesuatu yang dapat diketahui dengan sendirinya tanpa butuh bantuan orang lain. Yang kedua, al-faru adalah perkara yang belum memiliki nas ijtima dan perkara yang dituntut penetapan hukumnya. Hukum al-asal, hukum asal adalah hukum syar'i pada asal yang diperbolehkan dari nas. Dalam contohnya qiyas nabi terhadap kamar, yang menjadi hukum asal adalah keharaman kamar. Keharaman ini diperbolehkan dari nas. Yang ketiga, al-ilah. Pembahasan ilah ini merupakan pembahasan yang banyak menyedot perhatian para ulama karena ilah merupakan rukun yang paling menentukan dalam proses analogi hukum. Definisi yang sudah banyak diperdebatkan masuki qiyas terhadap hukum keluarga. Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah sunnah, namun terdapat pendapat yang berbeda mengenai hukum perkara ini. Misalkan di kalangan ulama-ulama dari mazhab Imam Zahariri, mungkin nikah adalah suatu kewajiban, sedangkan dari kalangan ulama-ulama mazhab Maliki disebutkan hukum nikah bagi seorang adalah sunnah, sedangkan bagian dari lain menghukumnya sebagai mubah. Ulama-ulama ini berpendapat bahwa hal ini bersangkutan dengan sejauh mana seseorang itu mengkhawatirkan dirinya terjerumus dari perbuatan zina. Hadis-hadis senada yang menunjukkan wajib, sunnah, dan mubah. Ulama-ulama berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang yang sunnah bagi sebagian yang lain, dan boleh bagi sebagian yang lagi asalkan berpijak pada pertimbangan bersama kemaslahatan. Jenis qiyas seperti ini yang disebut sebagai qiyas mursal atau qiyas yang tidak mempunyai sandaran. Meskipun banyak ulama yang menolak qiyas tersebut, namun mazhab Maliki tampak jelas menggunakannya. Dengan kata Ibnu Qudamah, permasalahan nikah adalah 3 tipe. Pertama, yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam zina jika ingin menyampaikan mengundur pernikahan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.